Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa tha'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Mushola Nurul Hidayah RT 05 Komplek TNI AD Bekang Cibadas Asri yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya seluruh para nabi dan seluruh para rasul, yakni nabi kita tercinta, nabi agung, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu, secara berkesinambungan terus menerus mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian kita pada pagi hari ini memasuki hari tanggal 25 di bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Kita awali pengajian rutin kita dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita mulia tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, guru-guru kita dan saudara-saudara kita. Kita doakan mereka ahli kubur dari keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Semoga mereka selalu berada dalam limpahan curahan rahmat kasih sayang Allah, selalu berada dalam magfirah ampunannya Allah, selalu berada dalam ridhonya Allah. Alam kuburnya semoga oleh Allah diterangkan, dilapangkan, diluaskan, dijembarkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman dari taman-taman sorga, dan diselamatkan dari azab kubur. Betil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma shalli ala
sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah Musalla Nurul Hidayah rahimakumullah wa hadakumullah. Waktu berlaju begitu cepat, pekerjaan tidak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, yang paling mengkhawatirkan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti, sebelum hidup punya makna. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya. Masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah, untuk kita berlomba-lomba mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, amal-amal yang diridhai oleh Allah, untuk kita mempersiapkan bekal untuk kita nanti dibawa pulang ke alam akhirat. Hari ini kita sudah berada di hari ke-25 di bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Berarti sekitar kurang lebih 5 hari lagi bulan Rajab akan berlalu. Bulan Rajab akan meninggalkan kita, dan insya Allah kita selanjutnya akan memasuki bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah. Kemudian setelah bulan Sya'ban berlalu, kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, kita nanti-nanti kedatangannya. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga keluarga kita,
istri anak-anak kita, saudara-saudara kita, semoga kita oleh Allah dipanjangkan umur dalam kebarokahan, dipanjangkan umur dalam taat, menjalankan ibadah kepada Allah secara istiqomah, diberi umur yang barokah, umur yang manfaat, umur yang dapat menghasilkan berbagai macam amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita pagi hari ini kita akan membahas mengenai sholat sunnah khair, di mana sholat sunnah khair ini seyogyanya kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban, yakni di malam tanggal 15 di bulan Sya'ban. Sebagaimana kita ketahui bahwa di malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu langit, membukakan pintu-pintu rahmatnya, membukakan 300 pintu rahmatnya, 300 pintu magfirahnya di malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan atau akan mengangkat amal-amal yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah bersabda, ya rafa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadza syahr ay fi Sya'ban. Yarfa'u akan mengangkat atau menaikkan sapa Allahu Gusti Allah a'malal ibadi, amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya fi hadza syahr di bulan ini. Maksudnya Sya'ban, di bulan Sya'ban. Jadi setiap setahun sekali, tepatnya pada setiap malam tanggal 15 di bulan Sya'ban, yang disebut malam nisfu Sya'ban, itu buku catatan amal kita, buku perbal amal kita yang ada di malaikat Raqib dan di malaikat Atid itu akan dinaikkan ke langit, akan diangkat ke langit, lalu kemudian akan diganti dengan buku catatan amal yang baru untuk 1 tahun ke depan sampai tanggal 15, sampai malam tanggal 15 di bulan Sya'ban tahun yang akan datang, tahun 1444 Hijriah. Tentu kita sangat mengharapkan, sangat menginginkan ketika buku catatan perbal amal kita dinaikkan ke langit. Tentu kita mengharapkan apabila di dalam buku catatan amal kita terdapat banyak sekali catatan amal buruk kita, catatan amal jelek kita, tentu kita ingin catatan amal buruk kita dihapus oleh Allah, dalam arti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya datangnya malam nisfu Sya'ban nanti kurang lebih sekitar 21 hari lagi harus benar-benar kita manfaatkan. Kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh, kita manfaatkan
secara efektif, secara efisien, secara tepat, secara berdaya guna, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mengerjakan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang disukai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya di malam nisfu Sa'ban kita menyediakan waktu secara khusus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sediakan waktu secara khusus untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarruban Allah. Di malam nisfu Sa'ban kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal sunnah, memperbanyak ibadah sunnah, baik itu memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tabarik, atau membaca Quran, atau mengerjakan sholat sunnah di malam nisfu Sa'ban, dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah, mengharap ampunan dosa dari Allah, sehingga tatkala buku catatan amal kita dinaikkan ke langit, catatan-catatan yang buruk-buruknya oleh Allah diampuni atau dihapus. Itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sa'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita tahu kitab Ihya Ulumuddin ini kitab tasawuf, dikarang oleh seorang ulama sufi. Kitab Ihya Ulumuddin ini seluruh para ulama besar di dunia pasti mengenal kitab ini. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 203 diterangkan, Fa'amma sholatul waridatu fi lailatin nisfi min Sa'bana fahiya mi'atu rak'atin bi alfi marratin qul huwallahu ahad fi kulli rak'atin asra marrat wa tusamma hadhihi salatul khair. Artinya, maka adapun bermula sholat sunnah yang kewarid, maksudnya yang kewarid ini yang datang dari Nabi, pada malam nisfu Sa'ban adalah sebanyak 100 rakaat. Mungkin selama ini kita melaksanakan sholat sunnah di malam nisfu Sa'ban 2 rakaat. Ternyata menurut keterangan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, melaksanakan sholat sunnah di malam nisfu Sa'ban itu sebanyak 100 rakaat. Mungkin juga di antara bapak-bapak boleh jadi belum pernah ada yang melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat di malam nisfu Sa'ban ya. Coba saya cek satu-satu. Mang Dang pernah? Belum. Jangan ada dusta di antara kita nih. Nggak boleh ngebohong nih. Ngebohong itu dosa nggak kerasa. Pak Agus pernah? Belum. Pak Ribut? Sebelah Pak Ribut? Pak Haji Darto? Belum. Pak Yusuf? Abah? Belum. Anak muda? Apalagi anak muda, Pak. Apalagi anak muda pas malam nisfu Sa'ban, malam minggu lagi. Udah kacau. Umpama. Nah, jadi sholat sunnah yang seyogianya kita lakukan, kita laksanakan, kita kerjakan di malam nisfu Sa'ban berdasarkan keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 203 karangan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau terkenal dengan nama Imam Ghazali, itu sebanyak 100 rakaat. 100 rakaat ini bi alfi marratin qul huwallahu ahad, dengan membaca surah Kulhu, surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Jadi 1000 dibagi 100 rakaat, berarti tiap rakaat kulhunya 10. Karena kalau
kita baca tiap rakaat kulhunya 10 dikali 100 rakaat berarti 1000 kulhu. Nah, gitu. Jadi fi kulli rakaatin asra marrat. Pada setiap rakaat setelah membaca Fatihah kita dianjurkan, disunahkan membaca surah kulhu. Qul huwallahu ahad sampai selesai sebanyak 10 kali. Waktu sama dan dinamakan hadhis shalah. Salat ini dinamakan al khair, salat sunnah khair. Jadi bukan salat sunnah nisfu Sa'ban. Kalau umpama ada yang mengatakan salat sunnah nisfu Sa'ban, ya juga nggak salah sih. Kenapa nggak salah? Karena salat sunnahnya dilaksanakan di malam nisfu Sa'ban. Tapi nama asli dari salat sunnah yang kita kerjakan di malam nisfu Sa'ban itu namanya salat sunnah khair. Salat sunnah khair sebanyak 100 rakaat. 100 rakaat ini dengan 50 kali salam. Berarti kalau 100 dibagi 50 hasilnya 2. Berarti cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 50 kali salam. Berarti 50 kali salam kali 2 rakaat 100 rakaat. Pada setiap rakaat setelah Fatihah baca kulhu 10 kali. Sehingga jumlah kulhunya dalam 100 rakaat sebanyak 1000 kulhu. Luar biasa ini. Baca kulhu di dalam sholat. Baca kulhu di luar sholat aja itu padilahnya luar biasa. Saya pernah menemukan keterangan dalam hadis, barang siapa yang mendawamkan, membiasakan, mengkontinyukan membaca surah kulhu setiap hari 50 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya 80 tahun. 80 tahun ini dosa waktu ukuran akhirat, bukan waktu ukuran dunia. Karena satu hari di akhirat itu perbandingannya 1000 tahun di alam dunia. Jadi kalau kita umpama dikasih umur di dunia 80 tahun, itu sebentar banget ukuran akhirat mah. Maka hidup kita di alam ini sebentar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat sholatnya usolli sunnatal khairi lillahi ta'ala. Kalau pengen agak panjangan niatnya begini, usolli sunnatal khairi fi lailatin nisfi min Sa'bana rakaataini lillahi ta'ala. Allah Akbar. Artinya, aku niat sholat sunnah khair pada malam nisfu Sa'ban 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Adapun waktu untuk mengerjakan sholat sunnah khair yaitu ba'da maghrib dan boleh ba'da isya. Jadi kalau umpama nih kita selesai sholat maghrib selesai 3 rakaat, kemudian sholat ba'diyah maghrib selesai 2 rakaat, kemudian sholat awabin selesai 2 rakaat, kemudian sholat taubah selesai 2 rakaat, atau sholat mutlak selesai 2 rakaat, kan kita sebenarnya disunahkan melaksanakan sholat sunnah setelah sholat maghrib minimal 6 rakaat. Minimal itu 6 rakaat itu rinciannya yang 2 rakaat ba'diyah maghrib, yang 2 rakaat sholat taubat atau sholat awabin, yang 2 rakaat sholat mutlak. Itu minimal. Disunahkannya kita setiap selesai melaksanakan sholat maghrib kita minimal melaksanakan sholat 6 rakaat. Nah, sudah selesai semua tuh sholat sunat setelah maghrib, kita lanjut sholat sunat khair tuh sampai datang waktu isya. Sekecandaknya aja, sedapatnya aja, berapa rakaat kek, intinya sampai datang waktu isya. Ternyata baru dapat 20 rakaat sholat sunnah khair, udah datang waktu isya, ya udah ditunda dulu. Berarti masih ada sisa berapa? 80 rakaat. Kan semuanya 100 rakaat. Kita baru dapat 20 rakaat.
Nah sisanya yang 20 rakaat nanti dilanjut setelah sholat ba'diyah isya. Sampai kapan? Ya sampai selesai. Nah, kira-kira ini bisa dipahami nggak nih? Jelas nggak? Alhamdulillah bisa dipahami. Pertanyaan berikutnya, kira-kira ini bisa diamalkan nggak nih? Ini kayaknya belum jelas nih jawabannya nih. Belum jelas kayaknya. Jawab insya Allahnya kayaknya belum jelas nih. Insya Allah dilaksanakan apa enggak ya? Ya insya Allah lebih lah. Ya minimal paling tidak kita mencoba dulu lah. Mencoba hitung-hitung kita menguji badan kita di bawah sholat berlama-lamaan kuat enggak? Menguji kekuatan iman kita. Ternyata umpama baru dapat 50 rakaat, datang kantuk luar biasa, enggak tahan, pengen tidur, ya udah tidur aja. Berarti tahun ini kekuatan kita melaksanakan salat haid cuma 50 rakaat. Tahun depan coba lagi terus, coba dan coba terus. Yang penting ada kemauan. Kalau ada kemauan, biasanya dikasih jalan oleh Allah, dikasih pertolongan. Lah ini bagaimana Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah. Kalau kemauan saja udah enggak ada. Minimal ada kemauan, ada keinginan untuk melaksanakan sholat itu. Ada niat lah. Logikanya kan kalau niat aja enggak ada, apalagi mengamalkannya. Niat aja enggak ada. Untuk Pak Darto ada niat untuk kawin lagi enggak? Hah? Kayaknya apa nih? Maaf Ustaz, kalau direncanakan boleh. Boleh, tapi cuma diseragamkan atau dibarengkan gerakannya aja. Gitu. Kalau baca al-ikhlasnya itu dikeraskan boleh. 10, maksudnya gimana cara itu? Cara apanya? Ya kan itu setelah Fatihah ya. Iya. Al-ikhlas yang pertama kan 5, yang kedua 5 juga itu gimana? Enggak, 10. Setiap rokaat setelah Fatihah kulhunya 10. Jadi suratnya kulhu doang aja terus 10. Enggak ada surat lain. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang sholat sunnah khair yang seyogyanya kita amalkan, kita kerjakan di malam nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda dalam hadis, dijelaskan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wasumu naharoha. Al hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah. Kita tahu Sayyidina Ali ini sahabat utama Rasulullah, masuk sahabat al-Khulafaur Rasyidin yang keempat setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini 4 orang sahabat, ini 4 sahabat utama Rasulullah ya, masuk dalam kategori al-Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin, para khalifah yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah dalam urusan agama dengan petunjuk yang benar dalam urusan agama. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, apabila tatkalane kanat ono opo lailatun nisfi wengian nisfu min Sya'bana saking wulan Sya'ban pakumu maka becik ngadeg siro kabeh lailaha ing dina wengine wasumu lan saum siro kabeh naharoha ing dina siange
Jadi apabila malam nisfu Sya'ban telah tiba, telah datang, apabila malam tanggal 15 di bulan Sya'ban telah tiba, kata Rasulullah dalam hadis ini, faqumu lailaha wasumu naharoha. Maka hendaklah kalian melaksanakan sholat di malam harinya, yaitu sholat khair yang tadi dijelaskan. Berapa rakaat? 100. Atau boleh diringkas bilangan rakaatnya jadi 10 rakaat boleh. Jadi enggak 100 rakaat, boleh 10 rakaat. Tapi tetap patokannya kulhunya harus 1000 dalam 10 rakaat. Caranya berarti tiap rakaat setelah Fatihah baca kulhunya 100 pakai tasbih gini. Kalau udah baca kulhu 1 kali, baca kulhu lagi 1 kali, terus sampai 100. Satu putaran tasbih. Nah, ini agak ringan nih 10 rakaat nih. Ya berarti diringkas tuh, dikurangi 90 rakaat. Tapi tiap rakaat berdirinya lama karena baca kulhunya 100 bukan 10. Tetap jumlah kulhu 1000. Atau boleh kalau mau 2 rakaat juga nggak apa-apa. Nah, ini kayaknya gampang nih. Gampang kayak nih 2 rakaat nih. Cuma setiap rakaat setelah Fatihah kulhunya 500. Nah, itu dia. Mual enggak tadi aja. Sehingga silakan pilih mau 100 rakaat, tiap rakaat kulhunya 10, mau 10 rakaat, tiap rakaat kulhunya 100, mau 2 rakaat, tiap rakaat kulhunya 500, silakan. Intinya patokannya kulhunya 1000 kulhu. Para jamaah. Jadi kata Nabi, faqumu lailaha, maka hendaklah kalian sholat sunnah di malam harinya, yaitu di malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Wasumu naharoha, dan hendaklah kalian berpuasa di siang harinya. Puasanya dimulai dari tanggal 13 Sya'ban, 14 Sya'ban, 15 Sya'ban. Nah, dan memang di dalam hadis terangkan, ija sumta, apabila engkau hendak berpuasa, mingkuli sahar, dari setiap bulan dalam bulan-bulan Islam, pasum, maka hendaklah engkau berpuasa salah satu asaro, arba'ata asaro, khamsata asaro. Maka hendaklah engkau berpuasa pada tanggal 13, 14, 15. Jadi memang kita disunahkan puasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam yang jumlahnya sebanyak 12 bulan. Dimulai dari bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Jadi pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam yang sebanyak 12 bulan, kita disunahkan, umat Islam disunahkan berpuasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam. Jangan bulan nasional, jangan bulan Masehi. Itu namanya kalau puasanya mengikuti atau menuruti bulan Masehi, itu namanya jaka sembung bawa gitar. Jaka sembung bawa gitar artinya kagak nyambung, jereng. Gitar jereng. Atau jaka sembung bawa golok, kagak nyambung, goblok. Jadi bulannya bulan Islam yang dipakai, bukan bulan Masehi, bulan Hijriah. Itu yang disebut puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid artinya hari-hari putih. Jadi pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam itu ada Ayyamul Bid, ada hari-hari putih. Yang dimaksud hari-hari putih itulah tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam. Nah, pada hari-hari putih Ayyamul Bid kita akan puasa 3 hari
Menurut keterangan dalam hadis lain, barang siapa pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam melaksanakan puasa 3 hari secara rutin sepanjang tahun, maka dia dicatat pahala baginya sama dengan pahala melaksanakan puasa sunnah 1 tahun. Dari mana angka 1 tahun perhitungannya? Yuk kita lihat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Kata Allah, barang siapa yang datang mengerjakan 1 kebaikan yang disukai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang sesuai dengan ajaran Islam, maka baginya akan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Jadi kalau hamba Allah melakukan 1 kebaikan, itu dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Nah, berarti kalau kita puasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam yang berjumlah 12 bulan, tinggal dikalikan 3 kali 12 berapa? 36. 3 kali 12 36. Nah, satu kebaikan dibalas 10. Berarti 36 dikali 10. Berapa hasilnya? 360. Bukankah 360 ini jumlah hari dalam setahun? Jumlah hari dalam setahun 360 kurang lebih. Makanya kata Nabi, barang siapa yang berpuasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, yaitu pada setiap tanggal 13, 14, 15, maka dicatat pahala baginya, pahala melaksanakan sholat sunnah 1 tahun. Coba kalau kita secara sengaja ingin puasa 1 tahun, kuat mual? Pimualun. Nggak mungkin. Nabi aja yang levelnya Nabi Daud itu sepanjang tahun enggak tiap hari. Belang sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari itu sepanjang tahun. Berarti enggak utuh 360 hari, enggak. Itu selevel Nabi Daud. Apalagi kita. Jangankan Nabi, Ustadz juga bukan. Nah, enggak kuatlah boro-boro puasa sepanjang 1 tahun. Puasa Ramadan 30 hari aja banyak yang bocor, banyak yang ngopi di kamar sambil ngomong, enggak ada orang lihat ini ya, enggak ada orang ini. Terus kata iblis, emang lu bukan orang? Bukan, gua sama teman lu bis. Pas begitu habis ngopi di kamar, habis ngerokok keluar pura-pura ngeludah. Biar orang menyangka oh lagi puasa kali, ngeludah melulu. Jadi ciri puasa meludah kali. Allah, boro-boro puasa itu. Tapi dengan melaksanakan puasa 3 hari pada setiap bulan dari bulan-bulan Islam, yaitu setiap tanggal 13, 14, 11, itu dicatat pahala bagi kita, pahala puasa 1 tahun. Alhamdulillah. Ya minimal kita tahu dulu keterangannya. Walaupun belum mengamal, siapa tahu setelah kita mendapatkan pengetahuannya, datang hidayah, datang pertolongan Allah, kita bisa mendawamkan puasa 3 hari pada setiap bulan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, faqumu lailaha wasumu naharoha. Apabila datang malam nisfu Sa'ban, maka hendaklah kalian melaksanakan sholat di malam harinya, yaitu sholat khair, dan melaksanakan puasa di siang harinya. Dimulai dari tanggal 13 Sa'ban, 14 Sa'ban, 15 Sa'ban. Berarti kalau kita puasa 3 hari dari mulai tanggal 13, 14, 15, berarti di saat buku catatan amal kita sedang dinaikkan ke langit, kita sedang dalam keadaan puasa. Siapa tahu mudah-mudahan dengan barokah kita sedang puasa diampuni dosa-dosa kita. Catatan amal buruknya dicoret oleh Allah, dihapus semua. Karena Allah cinta kepada kita sedang puasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, begitu. Dalam hadis yang lainnya, Anil Hasan radhiyallahu taala anhu qala, haddatsani salasuna min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man shalla fi hajil laila, anna man shalla hadhihi salati fi hajil lailati najarallahu ilahi sab'ina najrah wa qadalahu bikulli najrah sab'ina hajah adnahal magfirah.
dari Al Hasan radhiyallahu taala anhu, ia berkata, ada 30 orang sahabat Rasulullah. Ini kalau sebuah hadis diriwayatkan oleh 30 orang, didengar oleh 30 orang sahabat Rasul, berarti ini hadis namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu menjadi hujjah, menjadi kekuatan dalil. Gitu. Jadi kata Al Hasan radhiyallahu taala anhu, ada 30 orang sahabat Rasulullah menerangkan kepadaku. Kata 30 orang sahabat, bahwasanya orang yang mengerjakan sholat sunnah di malam nisfu Sa'ban, sholat apa tadi? Khair. Anak man sholah haji sholati, bahwasanya orang yang mengerjakan sholat ini dalam tanda kutip sholat khair. Fi hajihil laila, pada malam ini dalam tanda kutip malam nisfu Sa'ban. Kata Rasulullah, najarallahu ilaihi sab'ina najrah, maka niscaya Allah akan memandang kepada orang itu dengan 70 kali pandangan. Wa qadalahu bikulli najrah sab'ina hajah, untuk setiap satu kali pandangan Allah kepadanya, itu maknanya Allah akan memperkenankan, mengkabulkan 70 macam permohonannya. Setiap satu kali pandangan itu Allah mengkabulkan 70 hajatnya, 70 kebutuhannya dunia akhirat. Dipandangnya berapa kali tadi? 70, berarti 70 hajat kali 70 kali pandangan berapa? 4.900 hajat. 4.900 kebutuhan kita oleh Allah akan diperkenankan, dikabulkan. Adnahal magfirah, paling rendah, paling ringan dari 70 hajat, dari setiap satu kali pandangan Allah kepadanya, yang paling ringan, yang paling rendah adalah dia sudah memperoleh ampunan dosa dari Allah. Nah, itu keterangannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai matahari tenggelam, pas memasuki malam nisfu Sa'ban, itu mulai maghrib, itu Allah akan berfirman, adakah di antara hamba-hambaku yang pada malam ini bertaubat kepadaku, fa'atubu ilaih, maka akan aku terima taubatnya. Adakah di antara hamba-hambaku yang pada malam ini mohon ampun kepadaku, fa'aghfiru lahu, maka akan aku ampuni dosanya. Adakah di antara hamba-hambaku yang pada malam ini mohon sehat, akan aku sehatkan. Adakah pada malam ini hamba-hambaku yang mohon rezeki, akan aku kasih rezeki, dan seterusnya sampai terbit fajar shadiq, sampai datang waktu subuh di malam nisfu Sa'ban. Karena kata Nabi, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril, kan pada waktu malam nisfu Sa'ban itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Ini keterangannya dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah berkata, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sa'ban, pada malam nisfu Sa'ban malaikat Jibril datang kepadaku. Karena malaikat Jibril ini memang tugasnya dari Allah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Jadi malaikat Jibril ini gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad kapanpun dimanapun selalu berada dalam bimbingan malaikat Jibril. Gitu. Nah, pada malam nisfu Sa'ban kata Rasulullah, malaikat Jibril datang kepadaku. Faqala, dan ia berkata, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah begini, ya Muhammad, kok meneng baik sih? Ya Muhammad, kok meneng baik sih?
Ya Muhammad. Aduh, harus dipencet aja kayak odol, dipencet baru odolnya keluar. Aduh. Kata Rasulullah dalam hadis, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil, bin kikir, bin medit, bin pelit, bin buntut gasiran, bin merecet koneng, cap jahe, merege hese, lamun candi teke, adalah man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Adalah orang yang ketika namaku, nama Rasulullah disebut, dia tidak bersolawat kepadaku. Meneng bae ora moco solawat ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang seperti ini lebih pelit daripada korun. Manusia terpelit sealam dunia, sealam jagat raya korun. Kebahilan, kekikiran korun terkenal sealam dunia. Korun itu manusia kaya raya yang hidup di zaman Nabi Musa. Diceritakan dalam Al-Quran. Sehingga sekarang muncul istilah harta karun katanya. Wih, di Bekang ada harta karun. Nah, manusia terpelit sealam jagat raya korun. Korun itu ahli neraka. Karena pelit. Jadi orang pelit itu haram masuk surga. Walau kana abidan, walaupun dia ahli ibadah. Walaupun dia tiap malam tahajud, tapi kalau pelit itu haram masuk surga. Orang pelit, kata Nabi, la yadkhulul jannata bakhilun, tidak akan masuk surga orang yang pelit. Nah, ada manusia yang paling terpelit, kepelitannya melebihi kepelitan korun. Siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika mendengar nama Rasulullah disebut diam saja, meneng baik, tidak membaca sholawat kepada Nabi. Makanya kita kalau mendengar nama Rasul sebut, baca sholawat sallallahu ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad. Tuh kan pelit lagi lupa. Apa saya perlu nyanyi dulu nih? Nyanyi dulu deh. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Korun, tapi orangnya pelit. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Korun, tapi orangnya pelit. Namun terlebih pelit daripada si Korun, mendengar nama Nabi tidak mau bersolawat. Yuk bersolawat dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sekali lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi kesimpulannya, intinya adalah dari mulai sekarang kita berlomba-lomba mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, mengerjakan berbagai macam amal-amal yang solih, amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Berlomba-lomba mengerjakan ibadah kepada Allah, supaya begitu kita masuk malam nisfu Sya'ban, dosa-dosa kita udah diampuni, sehingga ketika
buku catatan perbal amal kita dinaikkan ke langit, disampaikan oleh malaikat Allah, semuanya catatan amal buruknya oleh Allah sudah dihapus. Ibarat anak sekolah mau dibagi rapot, misalnya nih, kan tentu anak sekolah ketika mau dibagi rapot dia mengharapkan nilainya bagus, nggak ada merahnya gitu, ibaratnya gitu. Nah sama kita juga, kita ingin manakala buku catatan amal kita dilaporkan kepada Allah tidak ada catatan amal yang buruk, jadi yang buruk-buruknya udah diganti oleh Allah dengan kebaikan, dihapus gitu. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mengenai amalia sunnah yang seyogyanya kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Yang terakhir, ada 9 golongan yang pada malam nisfu Sya'ban oleh Allah tidak akan diampuni dosanya, kecuali kalau mereka bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, dan mereka meninggalkan perbuatan dosanya untuk selama-lamanya. Jadi tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang selama ini dilakukannya. 9 golongan tersebut, yang pertama man kana sahiron, tukang sihir atau tukang santet. Yang kedua man kana kahinan, ahli nujum atau juru terka atau dukun atau paranormal. Yang ketiga man kana musahinan, orang yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya. Yang keempat yang keempat yaitu man kana musirron ala zina, man kana mudmina homrin. Yang keempat tukang mabuk-mabukan, pecandu arak, pecandu minuman keras, pecandu narkotika, narkoba. Itu yang keempat. Dia nggak akan diampuni dosanya pada malam Sya'ban, walaupun dia ikut duduk di dalam masjid baca Yasin 3 balik bareng-bareng, bahkan walaupun baca Yasin sampai 1000 kali, nggak akan diampuni kalau dia nggak bertaubat dan meninggalkan perbuatan mabuknya. Itu yang keempat. Yang kelima man kana musiron ala zina, tukang jinah, baik jinah muson, ini yang kelima ya, baik jinah muson maupun jinah goer muson. Yang disebut jinah muson adalah jinah yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang sudah beristri. Dia melakukan jinah dengan seorang wanita yang sudah bersuami, yang disebut selingkuh. Itu namanya jinah muson. Hukuman yang wajib diberlakukan bagi pelaku jinah muson adalah hukuman rajam, dikubur sampai leher, yang kelihatan kepalanya doang, dan seluruh warga wajib melempari dia dengan batu, harus sampai mati. Itu hukuman mati dengan cara seperti itu. Kalau dia di dunia enggak menerima hukuman ini, nanti hukumannya azabnya di akhirat lebih berat dari ini, di neraka. Yang kedua jinah goer muson, yaitu jinah yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum beristri, berarti jejaka. Dia melakukan jinah dengan seorang wanita yang belum bersuami, berarti perawan. Nah itu hukumannya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Nah itu yang kelima, tidak akan diampuni dosanya pada malam nisfu Sya'ban, walaupun dia nangis darah, walaupun nangis air matanya sampai kering, nggak akan diampuni apabila mereka enggak bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha dan meninggalkan perbuatan jinahnya untuk selama-lamanya sampai datang ajal. Yang keenam adalah man kana akila riba, orang yang tukang makan riba. Yang ketujuh man kana aqal walidaini, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, menyakiti hati kedua orang tuanya dan belum sempat mohon ampun kepada orang tuanya sudah meninggal. Maka datangi kuburannya, banyak berbuat baik yang pahalanya dihadiahkan untuk orang tua. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan man kana namaman, orang yang tukang memfitnah, orang yang tukang ngadu domba.
Yang kesembilan, yang terakhir, man kana qati'ar rahmi, kata Nabi, orang yang memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali persaudaraan. Artinya orang ini enggak akur sama saudara-saudaranya, enggak nyapa, enggak nanya bertahun-tahun, bermusuh-musuhan. Nah, ketemu di jalan aja enggak nanya. Nah, ini enggak akan diampuni kecuali kalau dia baikan lagi. Karena ini menyangkut hakul adam. Gitu. Nah, 9 golongan itulah kata Nabi, fa inna haula'i la yughfaru lahum. Sesungguhnya yang 9 golongan ini la yughfaru lahum, tidak akan pernah mendapat ampunan dosa dari Allah pada malam nisfu Sa'ban, hatta yatubu wa yatraku, sehingga mereka bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha wa yatraku, dan mereka meninggalkan perbuatan dosanya untuk selama-lamanya, baru diampuni dosanya oleh Allah. Kira-kira jelas nggak nih? Jelas ya? Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup tali kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbana jidna ilman nafi amal hidayah, Rabbana jidna mal barakan yakbina li ta'atika, Rabbana shlih lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana wajiran min ahlina waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.